Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama keluarga besar SMA Negeri 2 Merangin dalam rangka kegiatan MPLS SMA Negeri 2 Merangin pada tahun 2020. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memohon puji Allah atas berkat limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLS kelas 10 baru. Saya sebelumnya ingin mengenalkan nama saya Bapak Sonaji, akan menyampaikan tentang materi MPLS belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Sebelum kami lanjut, saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah bergabung bersama kami, keluarga besar yang telah masuk secara seleksi, dan kami ucapkan sekali lagi selamat pada kalian yang lanjut tentang materi saya, yaitu masalah belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Tujuan daripada kegiatan ini untuk dapat memahami hakikat belajar di SMA Negeri 2 Merangin, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat jodoh bagus atau kerjaan yang bikin cepet kaya lah. Tapi seperti biasa, kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja, persis seperti Bandung Bondowoso waktu bikin Candi Prambanan. Biasanya orang yang paling ahli melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya kemampuan super. Logika ilmiahnya, situasi kepepet akan memicu rilis hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena banjir adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar buat mikir cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berlangsung lama dan biasanya menyisakan stres dan capek yang luar biasa. Memang tiada yang abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang.
Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memori jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek sehingga paginya kita malah jadi nggak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati. Lebih ngeri lagi, hobi begadang ternyata meningkatkan risiko buruk buat tubuh kita. Jadi memang sebaiknya jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kalau dampak jeleknya banyak banget, kenapa masih banyak orang yang suka menunda-nunda? Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount. Artinya, makin jauh jaraknya dari deadline, suatu tugas bakal kita anggap makin kurang penting. Akibatnya, skripsian misalnya terasa belum penting kalau belum mepet-mepet banget deadline. Sifat menunda juga ada hubungannya dengan impulsivitas dalam DNA kita, karena dulu di alam liar, kehidupan kita itu masih serba sederhana. Kalau lapar, ya kita tinggal berburu. Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga. Tapi makin kompleks kehidupan manusia, makin banyak kebutuhan yang mau gak mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya, impulsivitas prasejarah kita ini memang masih suka kumat-kumatan. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau gengsi kita. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari nilai pelajaran doang. Gampangnya dilihat adalah hasil jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Akhirnya wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesenangan sesaat tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari. Apalagi dengan banyaknya distraksi online yang rewardnya serba instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu, kalau mau maju kita memang mesti bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Untuk merayakannya, kau bisa berkolaborasi bersama kanal-kanal edukasi Hujan Tanda Tanya, Ayo Mikir, Kamu Harus Tahu, dan Science Bro. Jangan lupa tonton juga video Berani Bertanya yang lainnya. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, kalian telah melihat tayangan video ini. Coba kalian bisa melihat tentang apa yang tadi Anda amati. Anda lihat ternyata masih banyak siswa kita dalam belajar SKS. Ternyata dampaknya adalah berbahaya. Kita lihat dulu apresiasi di sini. Pada saat ini pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin besar. Mengapa bisa menjadi demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar. Salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Sekarang kita masuk pada pengertian apa itu belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Ini pendapat dari Jamaah. Yang kedua, pengertian belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Ini pendapat dari James
Whittaker. Dan yang ketiga, pengertian dari belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Ini pendapat dari Howard. Selanjutnya, belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tua merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Ini pendapat dari Taliono. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Selanjutnya, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yaitu ada dua faktor. Pertama adalah faktor internal. Di antaranya, satu adalah fisik atau jasmani kita. Yang kedua adalah faktor psikis atau kejiwaan. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat yang tinggi untuk bisa. Yang keempat adalah faktor kecerdasan atau IQ. Yang kelima adalah faktor minat. Dan yang keenam adalah adanya motivasi diri. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dari faktor internal. Kemudian faktor yang kedua tadi adalah faktor kondisi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama, yang satu adalah sarana dan prasarana untuk belajar. Yang kedua adalah lingkungan sekitar kita. Ini adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Adapun hal-hal yang bisa mendukung tercapainya belajar yang efektif, ini ada tiga. Yang pertama atau nomor satu, yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri adalah sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Yang kedua adalah media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar. Karena
kita tinggal membaca dari media itu, sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga, yang baru adalah strategi atau cara belajar. Strategi belajar yang efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Sekarang, bagaimana caranya untuk belajar efektif dan efisien? Nah, ini cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama adalah kalian siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan dikumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Dan cara yang kedua adalah mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar 20 menit. Yang keempat adalah pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Dan yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Dan yang keenam, untuk belajar pelajaran non eksakta atau yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. Kemudian yang ketujuh, untuk pelajaran eksakta atau menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio, karton, manila, dan sebagainya. Kemudian tempelkan atau gantungan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. Yang kedelapan, kerjakanlah latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Yang kesembilan, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun bapak ibu. Dan yang ke-10, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Demikian, nah sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara belajarnya efektif dan efisien, insya Allah Anda bisa. Dan kami doakan semoga kalian semua sukses belajar di SMA Negeri 2 Merangin. Demikian anak-anak sekalian yang bisa kami sampaikan tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
pada kalian selama belajar di SMA DKG, insya Allah akan tercapai apa yang Anda cita-citakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.